warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kharatul Uswa dengan akhiran NIM 16. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-8, yaitu tafsir Tarbawi Quran surat An-Nur ayat 27 sampai ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Zalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum. Wa in qila lakum murji'u farji'u wa azka lakum. Wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapatkan izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Baiklah, selanjutnya yaitu asbabun nuzul yang terdapat dalam surat An-Nur ayat 27 sampai ayat 29. Surat An-Nur ayat 27 sampai 29 menjelaskan adab memasuki rumah orang lain, pentingnya menjaga privasi, serta etika dalam kehidupan bermasyarakat. Ayat-ayat ini turun untuk mendidik umat Islam agar menghormati hak pribadi orang lain dan menjaga kesopanan dalam pergaulan. Asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Arab pada masa dahulu yang sering masuk ke rumah orang lain tanpa izin dan tanpa salam. Ada pula yang langsung memanggil penghuni rumah atau masuk begitu saja sehingga mengganggu kenyamanan pemilik rumah. Diriwayatkan bahwa seorang perempuan dari kaum Ansor mengadu kepada Nabi Muhammad tentang orang-orang yang masuk ke rumahnya tanpa izin pada saat ia sedang dalam keadaan yang tidak ingin dilihat orang lain. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini sebagai pedoman adab meminta izin dan memberi salam sebelum memasuki rumah. Pada ayat 27, Allah memerintahkan orang beriman agar yang pertama itu tidak memasuki rumah orang lain sebelum meminta izin. Yang kedua itu memberi salam kepada penghuninya. Pada ayat 28 dijelaskan bahwa jika tidak diizinkan masuk atau diminta kembali, maka seseorang itu harus pulang tanpa marah atau tersinggung. Sedangkan ayat yang ke-29 menerangkan bahwa tidak berdosa memasuki rumah atau tempat umum yang tidak dihuni secara pribadi dan memang disediakan untuk kepentingan umum. Kemudian ada poin-poin pendidikan dalam surat An-Nur ayat 27 sampai ayat 29. Yang pertama itu ada poin-poin pendidikan adab dan sopan santun. Ayat ini mengajarkan pentingnya sopan santun ketika bertamu, seperti yang pertama itu meminta izin dahulu, yang kedua itu mengetuk pintu dengan baik, dan yang ketiga itu mengucapkan salam sebelum masuk ke dalam rumah.
Hal ini mencerminkan akhlak mulia dalam Islam. Yang kedua itu pendidikan menghormati privasi orang lain. Setiap orang memiliki hak atas privasi di rumahnya. Islam melarang masuk tanpa izin karena dapat mengganggu kenyamanan dan membuka aib orang lain. Yang ketiga, ada pendidikan menjaga pandangan dan kehormatan. Meminta izin sebelum masuk bertujuan agar tidak melihat sesuatu yang tidak pantas atau rahasia keluarga orang lain. Ini mendidik umat untuk menjaga pandangan dan kehormatan sesama. Yang keempat yaitu pendidikan taat kepada aturan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa aturan Islam mencakup kehidupan sehari-hari termasuk tata cara bertamu. Orang beriman harus mematuhi aturan tersebut sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, pendidikan rendah hati dan tidak memaksa. Jika tuan rumah tidak mengizinkan masuk, seseorang harus menerima dengan lapang dada dan tidak tersinggung. Ini melatih sikap rendah hati dan menghargai keputusan orang lain. Yang keenam, pendidikan menjaga hubungan sosial. Adab meminta izin dan memberi salam dapat mempererat hubungan antar sesama serta menciptakan rasa aman dan nyaman dalam masyarakat. Yang ketujuh, pendidikan tentang pentingnya salam. Mengucapkan salam mengandung doa keselamatan dan keberkahan. Salam juga menjadi tanda penghormatan dan persaudaraan sesama muslim. Yang kedelapan yaitu pendidikan disiplin dan etika bermasyarakat. Ayat ini mengajarkan bahwa kehidupan sosial harus memiliki aturan dan etika agar tercipta ketertiban dan saling menghormati. Yang kesembilan yaitu ada pendidikan tentang tempat umum. Pada ayat 29 dijelaskan bahwa tempat umum yang tidak menjadi privasi seseorang boleh dimasuki sesuai kebutuhan. Hal ini menunjukkan Islam memberikan kemudahan selama tetap menjaga adab. Yang terakhir yaitu pendidikan kesucian hati dan akhlak. Allah mengetahui apa yang tampak maupun yang tersembunyi dalam hati manusia. Karena itu, setiap orang harus menjaga niat, sikap, dan perilakunya dalam berinteraksi dengan orang lain. Mungkin hanya itu materi yang 8 yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.